Dinas Lingkungan Hidup Surabaya mencatat 22% sampah di Kota Pahlawan adalah sampah plastik. Limbah sampah plastik ini tentunya berdampak buruk untuk lingkungan. Meskipun Surabaya telah memiliki regulasi yang melarang penggunaan kantong plastik, nyatanya implementasinya masih belum maksimal. Sampah masih menjadi permasalahan yang tak terselesaikan di kota-kota besar. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, saatnya pembangunan kota dan rendahnya kesadaran masyarakat akhirnya turut berkontribusi dalam bertambahnya sampah di kota metropolitan. Surabaya menjadi salah satunya. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dalam satu hari di Surabaya menghasilkan 1.800 ton sampah. Namun yang masuk ke tempat pembuangan akhir Benowo berkisar 1.400 hingga 1.500 ton. Dari hasil pemrosesan dan pemilahan sampah, ternyata 22% diantaranya adalah sampah plastik. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk meminimalkan sampah plastik. Salah satunya melalui regulasi pembatasan kantong plastik. Pemerintah mengklaim bahwa dari pembatasan tersebut, Surabaya telah mengurangi 2,5 ton sampah plastik setiap harinya. Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan satu aturan yaitu Perwali nomor 16 tahun 2022, di mana setiap toko dulu yang menggunakan kantong sekali pakai, ini sudah dengan peraturan itu dilarang sama sekali. 2,5 ton sampah plastik yang berhasil ditekan hanyalah sebagian kecil dari jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Apalagi sampah plastik tidak selalu berbentuk kantong plastik belanja. Menurut Direktur Eksekutif Ekoton Daru Setiorini, permasalahan sampah plastik di Surabaya sudah dalam tahap darurat yang perlu ditangani serius. Pasalnya plastik ini merupakan bahan yang perlu waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Tidak hanya dapat mencemari lingkungan, sampah plastik juga dapat berpotensi mengganggu kesehatan tubuh manusia. Banyak mengkonsumsi produk kemasan saset yang kecil, yang multi-layer. Jadi memang kemasan yang multi-layer dan saset ukuran kecil ini tidak bisa didaur ulang. Meskipun kota Surabaya sudah memiliki cakupan layanan pengelolaan sampah yang sangat baik ya, sudah di atas 80% gitu dibandingkan kota lain yang masih 30%. Faktanya di pantai-pantai pesisir di kota Surabaya, di sungai-sungai di wilayah Surabaya itu kita masih juga menemukan banyak sampah plastik yang bocor ke lingkungan. Nah, ini memang sangat darurat karena secara material plastik itu dibuat dari minyak bumi dengan ditambahkan bahan kimia aditif yang bersifat bisa mengganggu sistem hormon. Kemudian bisa memicu kanker gitu. Jadi semakin banyak sampah plastik ini dipakai oleh masyarakat dan diproduksi juga oleh perusahaan plastik, maka akan semakin besar ancaman kepada kesehatan konsumen. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiar Rifai meminta pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan kantong plastik. Menurut politisi Gerindra ini, Pemkot juga harus memberikan aturan tegas bagi pabrik-pabrik yang mendirikan usahanya di wilayah Surabaya untuk mengolah sendiri limbah sampah yang dihasilkan, terutama untuk sampah plastik. Dari proses perizinan yang mereka buat, tentunya ada norma-norma yang disepakati terkait dengan AMDAL yang harus dilakukan. Kan banyak, ada AMDAL A, B, C sampai dengan masalah sampah. Dan ini saya kira mereka juga sudah punya sistem tersendiri. Dan saya berharap ke depan pemerintah kota juga sangat memverifikasi terkait dengan perizinan mereka, terkait dengan pengelolaan sampah ini apakah sudah sesuai standar yang ada atau bagaimana. Jangan sampai ketika ada pabrik baru ini menimbulkan masalah sampah baru. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sebenarnya sudah diatur bahwa pengelolaan sampah di Indonesia menjadi kewajiban produsen untuk mengelola kemasan atau barang yang sulit terurai oleh alam. Namun sayangnya pemerintah belum tegas untuk menerapkan hal ini. Butuh kesadaran bersama untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini, mulai dari pemerintah, produsen penghasil plastik, hingga masyarakat secara umum. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.